Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang pertama yaitu saya Putri Devita Irpiani dan rekan saya yang kedua Risma Oktavianti, yang ketiga Ratna Junti Elekawati. Dan pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar materi pendapatan nasional. Pertama, pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam waktu tertentu. Kedua, catatan tersebut mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak, penjualan, dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang ditinggal di negara tersebut. Ketiga, pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berupaya menaksirkan pendapatan nasional negaranya, Inggris, pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, beliau menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional adalah penjumlahan biaya hidup konsumsi selama 1 tahun. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para pandai ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, makanan bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan ekonomi adalah produk nasional bruto atau Gross National Product (GNP). Metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan produksi diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Rumusnya Y sama dengan buka kurung Q1 dikali P1 tutup kurung ditambah buka kurung Q2 dikali P2 tutup kurung ditambah buka kurung Qn dikali Pn tutup kurung bla 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 tutup kurung. Keterangannya Y pendapatan nasional, P adalah harga, Q adalah kuantitas. Pendekatan pendapatan nasional menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara. Rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Keterangannya, Y adalah pendapatan nasional, R adalah rent atau sewa, W adalah wage atau upah atau gaji, I adalah interest bunga modal, P adalah profit atau laba. Metode pendekatan pengeluaran menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah kurung buka X dikurang M kurung tutup. Keterangannya, Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi masyarakat, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, G sama dengan buka kurung PDB S dikurang PDB K tutup kurung per PDB K tutup kurung dikali 100%. G adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, PDBS adalah PDB real tahun sekarang, PDBK adalah PDB real tahun kemarin.
Berikut adalah penjelasan konsep perhitungan Terima kasih kepada teman saya nasional Putri dan yang telah dilanjut oleh menjelaskan rekan saya mengenai yaitu Ratna. materi penghitungan pendapatan nasional. Nah, berikutnya saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai materi perhitungan pendapatan nasional, yaitu mengenai konsep perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP atau Produk Domestik Bruto PDB. Jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Contohnya terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP squad. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua, Gross National Product, GNP atau Produk Nasional Bruto, PNB. Nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya, seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura, hasilnya berupa barang dan jasa, termasuk dalam GNP. GNP menekankan pada aspek kewarganegaraan, nationality. GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri, ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri, dikurang pendapatan asing dalam negeri. Nah, yang ketiga adalah Net National Product, NNP atau Produk Nasional Neto, PNN. Merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi squad. NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi. Yang ketiga, Net National Income, NNI atau pendapatan nasional neto. NNI ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jika pajak tidak langsung harus dikurangkan, karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, Personal Income, PI atau pendapatan perseorangan. PI ini juga bagian dari pendapatan nasional. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. Dan yang terakhir adalah 6, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Tapi harus dikurangi pajak langsung ya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak pendapatan. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Nah, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional.
Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam periode 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Dan yang terakhir adalah investasi. Investasi adalah suatu pembelanjaan pada suatu barang dan tambahan untuk persediaan. Pada dasarnya, selanjutnya saya untuk akan menyampaikan investasi beberapa merupakan materi salah lanjutan satu dari teman-teman saya, komponen yaitu penting dari tujuan dan pengeluaran manfaat agregat. pendapatan nasional. Tujuan perhitungan pendapatan nasional ada 3, yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, untuk memperoleh tafsiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun, untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, membedakan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Adapun kelemahan perhitungan pendapatan nasional. Kelemahan-kelemahan dari perhitungan pendapatan nasional terutama disebabkan dengan terbatasnya data yang ada. Lebih-lebih untuk negara berkembang, sumber data yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kelemahan dalam cara perhitungan, data mengenai jumlah penduduk, dan sebagainya yang kesemuanya itu tidak terlepas dari keterbatasan petugas di lapangan dan juga terbatasnya biaya. Hal ini akan berbeda sekali keadaannya bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Adapun contoh soal dari materi yang telah saya sampaikan. Jika sebuah unit usaha atau produksi membutuhkan lokasi untuk kantor baru, kemudian mereka menyewa tanah dengan harga 90 juta. Lalu dalam sebulan, pendapatan upah para pekerja sebesar 500 juta. Perusahaan juga memiliki bunga usaha 70 juta, sedangkan labanya sejumlah 55 juta. Maka untuk menemukan pendapatannya bisa dihitung dengan cara berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Pendapatan yaitu 90 juta ditambah 500 juta ditambah 70 juta ditambah 55 juta sama dengan 715 juta. Dengan begitu, hasil dari pendapatannya adalah 715 juta. Diketahui data sebagai berikut. Biaya konsumsi yaitu 250 juta, investasi 75.500.000, konsumsi pemerintah 25 juta, bunga 27 juta, ekspor 120 juta, impor 23 juta, laba pengusaha 2 juta. Besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yaitu dengan menggunakan rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran diperoleh hasil sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M tutup kurung. Y sama dengan 253 juta ditambah 75.500 ditambah 25 juta ditambah dikurangi dulu antara 120 juta dikurangi 23 juta yang hasilnya Y sama dengan 450.500.000. Terima kasih atas pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.